Baik, kita akan mereview film yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di kalangan masyarakat ya. Bukan masyarakat juga sih sebenarnya, di masyarakat perfilman juga. Itu film tentang Joker. Ya Allah, ini film entahlah ya, mungkin saya menyebutnya apa ya. Ini film yang benar-benar dengan ide yang paling gak pernah terpikirkan sama sekali. Bagaimana orang membuat suatu film yang dengan nuansa gelap, sangat gelap. Joker sendiri adalah film origin ya, secara pembuatannya dan secara public address-nya dia disebut sebagai film origin. Tetapi kalau kita lihat dan perhatikan seksama sih, sebenarnya ini juga bisa dibilang dia film cinematic universe juga gitu. Dia bisa masuk ke Batman Dark Knight juga kalau kita pikir. Tapi kalau dibilang origin pun juga ya no problem, karena memang secara ceritanya pun itu juga bisa berdiri sendiri. Dan benar, di sini memang kita jangan mengharapkan ekspektasi tentang film action yang baku hantam ya, atau film superhero yang antara villain lawan hero nya gitu. Karena di sini benar-benar semua orang dibuat seakan-akan melihat semua orang itu adalah villain, dan semua orang juga dibuat seakan-akan Joker yang awalnya ini villain ini malah kayaknya jadi hero bagi sebagian orang. Agak lucu juga sebenarnya sih kalau dilihat. Kalau dibilang sih ini film drama crime ya, jadi crime tapi dibalut dengan drama gitu. Untuk penonton sendiri kalau mau menonton film Jokernya sih sebaiknya ada dua referensi ya, ada dua panduan. Yang pertama, penonton juga harus tahu nih, setidaknya mengenal dulu siapa Joker ini gitu. Jangan sampai kita nggak tahu siapa Joker, kemudian nonton film ini gitu. Itu akan sangat tidak bisa dinikmati secara utuh. Harusnya Anda tahu ini Joker ini sepak terjangnya sebelum film ini dibuat itu apa sih, siapa dia, kenapa banyak orang yang membencinya, ada yang suka sama dia, ada yang mendukung dia, ada yang merindukan dia meskipun dia adalah sablengnya minta ampun. Kita bisa mencontoh film X-Men Origins tahun 2009 yang menceritakan tentang Wolverine. Ketika kita membahas Wolverine, kita sudah diberikan gambaran terlebih dahulu di film-film X-Men sebelumnya gitu. Jadi waktu kita masuk ke film X-Men Origins Wolverine, kita udah dapat bayangan nih, ini si James Howlett Wolverine ini kayak gimana brengseknya gitu kan. Nah, sama halnya ketika kita nonton film Joker, setidaknya lah kita itu udah tahu Dark Knight itu seperti apa gitu. Kemudian kita sudah tahu pemeran-pemeran Joker itu seperti apa. Atau ya kita nggak ada waktu buat nonton film, paling nggak kita sudah dapat gambaran, browsing lah, baca Wikipedia lah, atau baca referensi-referensi lain, kita baca aja sekilas siapa ini Joker. Itu yang bisa ketika ada menonton Anda dapat feel-nya. Yang kedua, kalaupun misalkan Anda tidak tahu apapun tentang Joker ini, setidaknya tontonlah dalam suasana yang hati Anda itu sangat kesal sekali gitu. Jadi jangan menonton ketika hati Anda gembira gitu. Tontonlah ketika Anda dalam keadaan yang stres gitu, kemudian merasa dibenci banyak orang, atau mungkin menonton dalam keadaan putus cinta misalkan, lagi dimarahin atasan, atau uang yang semakin menipis gitu. Masalahnya kemarin saya menonton itu dalam kondisi uang masih banyak gitu, tanggal muda gitu. Ngomong-ngomong nonton Joker, jadi ya saya sendiri juga gak terlalu ya dapat sih ceritanya, tapi belum sedalam yang mungkin teman-teman yang lain rasakan itu yang sama-sama menonton. Karena memang ini harus ditonton dalam suatu kondisi psikis yang penontonnya sendiri juga lagi terguncang gitu. Pas sekali kalau kita menonton dalam keadaan yang tertekan dan stres, kemudian disuguhkan film ini, nyambung, klop gitu. Dan jangan sampai kita menonton film ini dalam keadaan yang misalkan sedang dilanda asmara, kayak kita lagi pulang kampung ketemu banyak saudara kemudian nonton film ini, gak banget gitu. Atau mungkin kita pemuda hijrah yang baru saja hijrah gitu kan, kemudian ikut kajian munakahat terus nonton film ini, jangan. Mendingin saya sarankan ke studio sebelah yang mungkin film-filmnya lebih banyak kecerahan-kecerahan lain, banyak keindahan-keindahan lain yang mungkin bagus untuk orang-orang yang memang suka film-film seperti ini. Kalau dilihat ya, alur cerita ini memang lambat sih berjalannya. Sebenarnya alur lambatnya Joker ini kan banyak yang bilang ya, apakah ini membosankan ya, dan memang terjadi perdebatan sih. Sebagian orang mengatakan ini membosankan ya, tapi sebagian juga mengatakan tidak.
dalam setiap gerakan-gerakannya ya yang dilakukan oleh aktor ini detail sekali. Jadi kita seperti dilambatkan oleh saudaranya dan kita diajak untuk menikmati bagaimana perasaan aktor ini. Dalam setiap gerakan-gerakannya dia menari, dalam kaki-kakinya dia memainkan tarian badu, dalam cara dia membuat senyuman, di cara dia berlari yang terkopoh-kopoh. Bahkan yang paling hits atau yang paling banyak mendapatkan pujian adalah cara dia ketawa gitu. Dia ketawa bukan ketawa karena lucu, bukan ketawa karena ini jayus gak lucu gitu, bukan ketawa karena gila, ketawanya orang gila, bukan. Meskipun dia dalam cerita ini dia mengalami gangguan psikis ya, tetapi dia ketawa karena memang dia itu sudah sangat sedih, dan saking sedihnya dia sangat sakit. Dan karena sakit dia sudah tidak bisa menemukan obat lain selain dia harus tertawa. Jadi kayak ketawanya itu kayak gitu. Ini ketawanya orang yang sedang menderita, bro. Ini ketawanya orang yang sedang sudah nggak tahu lagi mau harus ngapain dengan hidupnya kecuali dia harus ketawa gitu. Meskipun secara konteks dia jelaskan bahwasanya si Arthur Fleck ini mengalami gangguan psikis, tapi kita menangkapnya ini ketawa-ketawa yang benar-benar mewakili orang-orang yang sudah sangat sedih dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan kecuali mereka harus tertawa gitu. Joaquin Phoenix ya, kalau kita lihat aktingnya ya, saya setuju dengan orang-orang yang mengatakan aktingnya itu brilian sekali ya, karena memang ceritanya sendiri juga sederhana, fokus ke satu orang, sudut pandangnya juga satu orang, dan karena sudut pandang satu orang maka fokusnya pasti memandang si aktornya ini. Tapi Joaquin Phoenix ini bisa memainkan dengan sangat baik. Dia membawa tanggung jawab itu dengan memainkan Joker sangat natural sekali, seakan-akan memang kita melihat sekali ini Joker yang selalu kita nanti-nantikan itu. Bahkan kalau kita lihat ketika dia di make up, dirias, kemudian dia menari-nari itu ya, ini kelihatan banget ini. Kadang-kadang kita bisa menangkap aura-aura sosok-sosok seorang Heath Ledger yang sudah lama sekali kita tidak melihatnya ya. Kita bisa melihat aura gerakan-gerakan dari mendiang Heath Ledger. Dan filmnya ini memang Joker dilambangkan sebagai lambang kesendirian, lambang satu orang yang merasa sendiri di dalam suatu masyarakat. Dan dia orang ini sangat marginal sekali. Jadi kalau dia melambangkan kaum proletar sih ya bisa, tapi kurang tepat karena Joker ini selain tidak bisa dan dia dijauhi oleh orang-orang Jewish, dia dikucil orang Jewish, di orang-orang proletarnya sendiri dia ini juga diasingkan, dia juga ditendang, dilecehkan, dihina-hina dan dijatuhkan oleh orang-orang di kaumnya sendiri bahkan. Jadi kita lihat bagaimana dia digambarkan sangat kering kerontang, badannya sangat kurus sekali, kemudian penuh luka dan penyakitnya ini satu orang sebenarnya, bukan banyak orang. Kemudian Gotham City sendiri digambarkan sangat menarik ya di sini ya, kan khas sekali lah Gotham City di sini. Suasana yang sangat mendung, tidak pernah ada kecerahan, tidak pernah ada gambar taman, kemudian ada cahaya matahari di dalamnya, burung berkicau, selalu badannya mendung, banyak sampah, banyak coret-coretan di setiap gedung-gedung yang divandalisme, orang-orang yang berseliweran liar, orang yang tidak peduli, ini benar tetap dijaga. Dan sebenarnya film Joker sendiri ini juga salah satu bentuk simbolisasi ya bang, saya lihat ya. Settingnya itu setting tahun 1981 ya. Tapi ini sangat pas kalau pun dibawa ke sekarang gitu. Jadi ini bagaimana keegoisan orang-orang yang melihat orang dijahati, orang menjadi korban kriminal, tapi orang-orang malah tidak peduli. Kemudian kita bisa melihat persaingan pekerjaan di mana mungkin rekan kerja kalian saling menjatuhkan kalian dan atasan kalian tidak peduli, atasan kalian hanya mau hasilnya simbol-simbol proletarnya, simbol-simbol orang-orang Jewish. Arthur Fleck yang diperankan Joaquin Phoenix yang memakai Joker di sini memang manusia nol ya, manusia nol di sini memang orang yang kamu ada, kamu juga orang gak peduli, kamu mati juga orang juga gak peduli gitu. Dan memang orang-orang nol ini dia justru merasakannya, lama-lama dia merasakan dia ini orang negatif gitu. Orang yang negatif ini dia setelah jadi nol dia merasa kayak lebih baik saya mati saja deh daripada saya hidup gak ada gunanya gitu kan. Saya gak punya teman, gak ada teman yang mau mendukung saya, gak ada romance, gak ada orang yang bisa bener
dalam arti bener-bener bisa diajak curhat. Di sini digambarkan sekali bahwasanya ini wow ini bener-bener orang nol sih kalau digambarkan di sini. Karena simbolisasi memang ada beberapa penjelasan ya yang seharusnya dijelaskan 2 kali sih. Kalau kita lihatnya konteksnya film ini ditayangkan di Indonesia ya. Misalkan kenapa kejadian A terjadi? Karena sebelumnya ada kejadian B. Misalkan kenapa kejadian C terjadi? Karena sebelumnya ada kejadian D ya. Kenapa kejadiannya malah F? Bukankah seharusnya E? Nah, ini penjelasan di film Joker ini dia dijelaskan cuma sekali, bahkan ada beberapa yang malah tersirat gak dijelaskan gitu. Kita disuruh menangkap sendiri gitu. Dan memang kalau standarnya Amerika memang seperti itu ya, dibuat tersirat, dijelaskan cuma 1 kali. Tetapi ketika ini dibawa ke Indonesia ya, ini saya khawatir nanti penonton akan bingung di A karena ada B, kenapa saya terjadi C karena ada D, kenapa yang jadi malah F bukan E. Ini kalau di Indonesia itu atau di negara-negara yang selevel Indonesia dalam hal pemahaman filmnya, ini harusnya dijelaskan 2 kali gitu. Sebagai contoh misalkan Gundala ya, Gundala itu ada beberapa bagian scene yang dijelaskan 2 kali gitu, karena memang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang masih bingung kan. Nah karena ini orangnya juga mengambil yang Amerika ya, dari sisi Amerikanya dia dijelaskan bahkan sekali, bahkan ada yang malah tersirat gitu. Saran saya sih memang Anda harus benar-benar fokus ya ketika alur lambat sekali tuh Joker lagi joget atau Joker lagi senyum, Joker lagi jalan tanpa putus asa, Joker lagi lari gak jelas. Anda harus bisa menangkap sekitarnya. Karena memang alurnya sendiri fokusnya pada Joker lagi dan Joker lagi. Sudut pandangnya sih Joker sebagai orang pertama dan pelaku utama. Jadi apa yang terjadi dengan orang sekitarnya tidak didetailkan. Ini harus kita apa yang benar-benar bisa menangkap gitu di dalam alur yang lambat itu. Tapi alur lambat pun juga enak sebenarnya, beneran itu bisa dinikmati kok. Yang bagus nanti di 25% cerita yang terakhir ya, di 30 terakhir lah. Jadi benar-benar semuanya pasti kita bakal menduga akan jadi sesuatu terjadi karena konklusi atau endapan dari kesalahan yang terjadi di 3/4 film sebelumnya ya. Dan pas banget 1/4 film terakhir adalah menjelaskan tentang ledakan yang terjadi karena 3/4 film yang telah diceritakan sebelumnya. Yang menjadi menarik adalah setelah nonton film ini kita jadi bingung gitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Tokoh ini benar gak ya harus dibunuh? Kayaknya jangan dibunuh deh, tapi ya memang harus dibunuh sih ya. Kayak jadi bingung gitu. Benar gak ya ini memukul si Joker? B benar gak ya menghantam si Joker? Ya, harusnya ya janganlah, Joker kan kamu kan nggak tahu Joker kayak gimana. Tetapi ya benar juga sih kalau gue jadi si A atau si B nya gue bakal nganter si Jokernya juga gitu. Kerusakan atau kerusuhan orang-orang di jalan, orang-orang bikin onar di jalan itu benar atau enggak ya? Salah sih sebenarnya karena dia mengganggu ketertiban umum. Tapi ya kalau lihat Joker itu ya kayak ya benar juga, tapi yang benar ya enggak, ya benar ya enggak, yang abu-abu ya kita jadi benar tidak bisa menarik mana ini yang benar yang nggak salah. Ini yang nanti akan terimpuls ke kita ketika film ini selesai gitu. Kita semakin bingung ini jadi yang benar yang mana gitu. Sehingga saya menyimpulkan kalau rating sih menurut saya ya ini ratingnya mungkin bisa saya kasih 8,2 lah bagusnya. 8,2 ini karena saya nontonnya waktu itu lagi tanggal muda, jadi nggak kerasa kondisi sedih ya waktu itu saya nonton gitu. Kondisinya ya happy aja gitu. Kalau nonton jadi kurang dapat. Ya dapat sih cuma dapat 65% lah, sekitar 65% ya dapatnya. Kayaknya beneran habisnya harus nonton lagi deh. Supaya dapat lagi ya. Kayaknya minggu depan deh. Atau mungkin nanti kalau udah tanggal tua kali ya. Atau nanti kalau udah uangnya diminta teman-teman gitu kan, udah nggak ada uang, udah mepet lagi, bahkan bulan kerjaan berat atau habis dimarahi siapa gitu kan, pulang kerja langsung nonton itu lagi, jadi biar dapat lagi ini, lebih dapat Jokernya, lebih dapat masuknya. Baik, itu saja ya yang bisa saya resensi lagi review saya tentang film Joker ya. Harus saya akhiri sampai di sini ya, sebelum saya nanti ketularan idealismenya Joker bisa gawat nanti. Ya udah, terima kasih.